Sementara itu, sekitar 10 menit yang lalu, seorang wanita mengambil dompet hitam mewah. Ia dengan gembira berkata, "Halo, senang bertemu kalian semua. Saya aktris John Haim." Para kontestan lain terkejut dengan penampilannya. Pembawa acara mulai memperkenalkan, "Ya, tas yang dipilih Lee Jin Bae berasal dari grup campuran Rolling Couple. Ini juga barang yang sangat disukai aktris John Haim," serunya penuh semangat. "Aku sudah menonton siaranmu sebelumnya." Para kontestan lain semua gembira bagai bunga yang mekar, berseru kagum, "Ini Jong Haim Senior. Selamat datang, Senior. Suatu kehormatan. Aku akan berusaha sekuat tenaga." MC di seberang berkata, "Cho Haim, syutingmu sangat sibuk akhir-akhir ini, tapi kau masih meluangkan waktu untuk datang jauh-jauh ke bunga yang kami produksi." Yong Hun mendekat ke Moon Dae dan mendesah, "Aku sangat menyukainya. Aku juga penggemar Jong Haim Senior." Dia tidak menjawab, hanya berpikir, "Jelas, jika kau menerima lagu dari artis terkenal, tim juga memiliki keuntungan dalam hal durasi siaran. Lagu dari idola yang kurang dikenal mungkin akan sangat sial. Tapi bagaimanapun, lagu tetaplah yang terpenting." Popularitas penyanyi aslinya di tingkat nasional hanya sementara. Pada akhirnya, lagu yang bagus akan sangat mendominasi. Jadi, aku harus mengenali lagunya dengan sangat cepat. Setelah itu, MC memperkenalkan, "Ya, pemilik lagunya." Pemain bisbol bertanda tangan yang unik ini adalah anggota Island of the Sun Band. "Saya Lee Chen-woo." Ia berkata dengan gembira, "Senang sekali bertemu kalian, anak muda. Saya Lee Chen-woo, vokalis Island of the Sun Band. Lagu yang ingin saya persembahkan untuk kalian adalah Burning Like the Sun." Sebuah tim pemandu sorak wanita muncul sebagai latar belakang lagu tersebut. Pembawa acara dengan tulus berpesan, "Bagi yang suka atau tidak suka menonton bisbol, silakan dengarkan sekali." Lagu ini dirilis 7 tahun yang lalu, tetapi masih diterima sebagai bentuk dukungan penuh semangat untuk pertandingan. Chong-woo mengacungkan jempol dan menjawab, "Saya tahu ini lagu yang bagus." Yanju yang berdiri di sampingnya menghela napas lega setelah mendengarnya. "Untungnya, kalian tahu lagu ini." Chen-woo memegang mikrofon dan bercerita, "Kami sudah lama tidak aktif, jadi lagu ini jarang dibawakan. Kali ini, kuharap semua orang akan kembali menampilkannya dengan sangat baik." Yung Hun berteriak penuh semangat, "Ya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan panggung yang hebat." Berbeda dengannya, Moon Dae merasa bosan di dalam hatinya. "Oh, apa yang harus kulakukan? Oh, tulang punggungku tercinta. Ngomong-ngomong, aku harus berdoa memohon kekuatan supernatural untuk membantuku." Sesaat kemudian, pembawa acara mengumumkan, "Baiklah, para kontestan, istirahatlah 10 menit lalu lanjutkan. Mereka yang pergi ke toilet atau kembali ke area istirahat bisa kembali ke sini sekarang." Setelah mendengar itu, kontestan lain mulai berbicara dengan riuh. Berbeda dengan keributan itu, Moon Dae duduk di satu tempat, tenggelam dalam pikirannya. Dia diam-diam berseru dalam hatinya, "Jendela status, buka pencapaian." Segera tabel ketenaran muncul. "Sekarang ada 50.000 orang yang telah mengingat keberadaanmu. Kumpulkan poin akumulasi kemampuan spesial yang tersisa." Setelah membaca penilaian Moon Dae, peringkatnya meningkat pesat dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Dia ingat sebelumnya, ini adalah pencapaian yang kudapatkan setelah episode pertama Produce Flower ditayangkan. Lalu, poin itu muncul secara tidak sengaja. Saat ini, jendela statusku, penampilan, kemampuan menyanyi, dan menariku, juga meningkat 1 level. Ini karena poin 1 saat lulus tes pertama. Aku membaginya secara merata untuk vokal dan tari sementara seluruh tim saling bersorak. Saat itu, Moon Dae yang bertarung di bulan Oktober memesan jendela status. Bagi setiap poin secara merata untuk bagian vokal dan tari. Bagaimanapun, akumulasi yang tersisa adalah 1. Sejujurnya, semua orang ingin penampilan mereka ditingkatkan. Untuk dipilih di setiap frame. Saya hanya butuh 1 poin lagi untuk mendapatkan peringkat A. Saya tidak tahu tentang yang lain. Tetapi jika penampilannya tiba-tiba berubah 360 derajat, mudah dicurigai. Buktinya adalah reaksi berlebihan terhadap Park Moon Dae dengan rambut pirang saat pengumuman peringkat. Setidaknya karena saya menjaga penampilan saya. Saya bersembunyi selama sebulan dan mengecat rambut pirang juga masuk akal. Jadi, Moon Dae menjadi tren secara langsung. Kata kunci seperti Park Moon Dae dengan rambut pirang dan siapakah yang berambut pirang menjadi yang terdepan. Sebuah postingan dari akun End of Life Station mengatakan, "Park Moon Dae, apa yang kamu oleskan di wajahmu? Bagikan alamat salon kecantikan itu dengan saya." Akun yang diblokir berkomentar omong kosong. Saya tidak memperbaikinya, tetapi orang-orang masih bertanya tentang salon kecantikan itu. Hanya dengan rajin menurunkan berat badan dalam 1 bulan dan mengubah gayanya saja sudah berbeda setelah membaca bahwa Moon Dae tidak terkejut. Tentu saja, akan ada orang yang curiga, tetapi ini semakin menegaskan citra Park Moon Dae yang luar biasa. Itu bagus, tetapi saya harap semua orang tidak mengaitkan citra anjing Golden Retriever itu dengan saya. Tangannya menekan panah sistem dan terus berpikir, tetapi untuk saat ini, aku tidak butuh banyak penampilan. Baiklah, mari kita cari sesuatu yang berguna.
Ada terlalu banyak batangan perak kali ini. Segera setelah itu, sistem memberikan hasilnya. Sifat yang diterima adalah lihat aku. Orang-orang akan lebih memperhatikan tindakanmu. Setelah membaca itu, Mondai muak. Aku mendapatkan ini lagi. Tiba-tiba, layar sistem berubah menjadi merah. Memuat sesuatu. Moon melihatnya dengan bingung. Menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Dengan sangat cepat, sistem menampilkan sifat duplikat terdeteksi. Apakah kamu ingin menggabungkan? Lihat aku. Dia segera menyadari, ini umum dalam permainan yang diproduksi massal. Pemain dapat menggabungkan item duplikat, tetapi dengan probabilitas yang tidak dapat ditentukan. Sistem apa ini? Bagaimana aku bisa mengaturnya? Ya, tidak ada cara lain. Memikirkan hal ini, Mondai mengangkat tangannya untuk bergabung. Tiba-tiba layar di depannya berkedip. Sistem dengan cepat mengumumkan penggabungan berhasil diterima. Aku ingin menjadi pusat keberhasilan. Setelah membacanya, dia tertegun selama beberapa detik. Lalu bayangkan kartu, aku ingin menjadi pusat perhatian, dan mengangkat alisnya. Sifat ini akan membuat orang-orang memperhatikan tindakanmu. Saat diaktifkan, statistik karisma meningkat 1 tingkat. Setelah membacanya, Mondai bertanya-tanya dengan cemas, apakah ini baik-baik saja? Ia meletakkan tangannya di dagu, bergulat secara psikologis dalam pikirannya. Aku tahu ini sifat yang terlalu bagus. Ini meningkatkan keahlian 1 tingkat, kecuali namanya yang agak norak. Moon bergumam ragu-ragu. Karisma? Maksudnya? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara yang familiar menyela, "Hei, ini Mondai." Ia mendongak, mengenali suara itu sebagai Chongwu. Ia memegang selembar kertas di tangannya dan bertanya dengan khawatir, "Kelompok kita akan mulai rapat nanti. Apakah kau baik-baik saja?" Moon dengan cepat menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Chongwu melanjutkan, "Baiklah, kalau begitu aku akan mengumpulkan yang lain." Ia menurut dan menjawab, "Ya." Lalu berpikir, karisma, atau lebih sederhananya, kualitas seorang bintang. Di ruang latihan, Chongwu berseru, "Apakah grup kita sudah mengumpulkan semuanya?" Ia menjentikan penanya dan tersenyum, lalu melanjutkan, "Oke, pertama-tama saya akan membahas cara menyiapkan panggung. Menurut saya lagu ini bagus, cocok dengan konsep tim pemandu sorak. Bagaimana menurutmu?" Moon mendengarkan Chongwu dengan saksama, tetapi ia memiliki pemikiran yang berbeda. "Saya tidak menyangka sebuah kemampuan misterius akan muncul dan kebetulan ada di sini. Kontestan dengan karisma tertinggi di antara kami." Saat Chow Gwen nomor 1 bertanya-tanya apa yang dikatakan pemimpin tim pemandu sorak, sebuah jendela status muncul. Vokal Cerap Dance A Visual A Karisma A Lubang Hitam A. Setelah membacanya, Mondai pun berseru, "Ini jendela status yang luar biasa. Statistik 3 kali berturut-turut. Statistik karismanya tak terkalahkan, tidak hanya di antara kita, tetapi juga di bunga yang dihasilkan ini, bahkan lebih tinggi daripada Ren muda saat ini." Sementara Eugene berdiskusi, "Ya, senang rasanya mendapatkan pengalaman dari panggung ini." Yonghun melambaikan tangannya dengan gembira. "Oh, aku tidak keberatan." Yanju di sebelahnya setuju. "Aku juga. Kurasa ini bagus untuk penonton." Mondai terpojok tanpa berkata apa-apa. Ia meletakkan tangannya di lehernya dan berpikir, kalau dibandingkan, statistik karismaku setelah penyesuaian hanya C+. Jendela statusku saat ini memiliki statistik terendah. Jika aku berdiri di atas panggung seperti ini, aku mungkin akan dikubur oleh para anggota grup sebelum bersaing dengan grup lain. Aku harus menggunakan satu statistik yang tersisa secermat mungkin. Chongwu mendengarkan pendapat semua orang, memutar-mutar pena di tangannya dan berkata, yang belum berkomentar, "Katakan, Jin, bagaimana menurutmu?" Mendengar namanya dipanggil, ia tersentak. Gina dengan ragu menjawab, "Kurasa konsep pemandu sorak agak kuno." Mendengar itu, Chongwu setuju. "Bisa jadi." "Jadi, adakah yang punya pendapat lain?" Gi bergumam, "Karena tidak ada, jadi tidak ada yang berkomentar." Mondai di sebelahnya berpikir. Ia mengatakan semuanya dengan lugas, seperti ngengat yang menyambar api. Tiba-tiba, ia berbalik untuk bertanya kepada Rebin. "Bagaimana dengan Rebin? Bagaimana menurutmu?" Ia menjawab, "Aku juga tidak tahu banyak tentang lagu ini. Haruskah kita mendengarkannya dulu?" Chongwu setuju. Kemudian, semua orang mendengarkan musiknya terlebih dahulu. Baru kita bicara nanti. Para anggota dengan cepat menjawab, "Ya, ya." Setelah mendengarkan lagu itu sebentar, Chongwu meletakkan tangannya di dahi dan berkomentar, "Apa ini? Nada lagunya tidak main-main." Yonghun memberi saran, "Kurasa apapun yang terjadi, kita harus menambahkan bagian rap." Yanju di sebelahnya berkata dengan susah payah, "Nada tinggi. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya." Mendengarkan pendapat mereka, Mondai bersandar di dinding dan mendesah. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Setidaknya satu orang harus menyadari masalahnya. Melihat Ray-Ban memegangi kepalanya sambil berpikir, Chongwu memperhatikan dan bertanya, "Ray-Bin, bagaimana perasaanmu?" Setelah mendengarkannya, "Apakah kamu punya ide? Di antara kita,
Kamulah yang terbaik dalam memahami ritme, jadi aku bertanya. Dia meletakkan tangannya di belakang leher dan dengan ragu menjawab, ya, lagunya bagus, tapi sejujurnya, ritmenya agak sulit. Chongwu bertanya-tanya, benarkah? Kesulitan apa lagi yang ada? Ray-Ban menyimpulkan. Matanya melirik kru program dan kamera. Ray-Ban hendak mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Itu saja. Semua orang bebas memberikan pendapat. Mondai bersandar di dinding, melirik dan diam-diam menilai. Seperti yang diduga, dia masih peduli dengan kontroversi dari terakhir kali. Jika dia memberikan ide kontroversial tentang kepribadiannya, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun dia memahami ritme dengan sempurna, dia masih sering dikutuk. Chongwu mengangguk dan berkata, kita lihat saja nanti. Jadi, apa pendapat orang terakhir, Mondai? Ia agak linglung. Akhirnya, giliranku. Mondai menyatakan pendapatnya dengan jujur. Kurasa ada hal yang lebih penting daripada ritme. Kita harus memutuskan ini dulu, yaitu membagi baris lagu. Setelah selesai, ia berpikir, apapun yang terjadi, kita tidak bisa mengubah lagunya. Kalau terus begini, apa kita tidak akan tampil? Kita harus cepat berlatih. Sebuah pertanyaan muncul di benak Mondai. Apakah lagu Burning Like the Sun benar-benar bagus? Di lapangan bisbol yang sangat luas. Lagu itu dimulai, hatiku terbakar terang seperti matahari. Terbang tinggi hingga pada saat yang sama MC mengumumkan, ya, kami di S Octopus. Pitch pembuka hari ini akan dibawakan oleh bintang K-pop nomor 1 di dunia. Mari sambut penampilan Tix Reneci. Penyanyi pria Chael tersenyum dan meraih tali topi. Melirik kamera di belakangnya, lalu melepas topinya dan membungkuk ke arah kamera. Tersenyum cerah, sangat tampan. Mondai pun punya jawabannya. Jawabannya sungguh bagus. Lagu ini selalu menjadi lagu terkenal yang tak terlupakan ketika menyebut lagu penyemangat jiwa muda. Setiap kali memotret para idola yang melempar bola pembuka, lagu ini dimainkan dengan cemerlang bagai matahari. Juru kamera, setelah mengambil foto sang idola yang sangat tampan, mendecakkan lidah dalam hati. Lagu ini mungkin akan terjual dengan harga yang bagus. Namun, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Jika lagu ini dibawakan untuk kompetisi menyanyi antar idol, apakah itu pilihan yang bijak? Kembali ke kenyataan, ia menjelaskan bahwa ini adalah lagu yang sangat sulit. Jadi kita harus cepat membagi lirik dan berlatih. Namun, Mondai punya pendapat berbeda. Tidak, jika diberi pilihan, ia pasti akan memilih lagu ini terlebih dahulu. Liriknya memuji jiwa muda, yang sangat populer di kalangan anak muda. Dalam gaya rock tahun 2000-an, tidak ada konsep khusus seperti vampir atau peri, dan menciptakan konsep yang berbeda juga cukup samar. Terlebih lagi, masalah terbesar lagu ini adalah banyaknya nada tinggi. Membagi baris untuk banyak orang dalam lagu kompetitif dengan terlalu banyak nada tinggi sama sekali tidak mudah. Jadi, biarkan aransemennya tetap di sana. Fokuslah pada pembagian baris dan berlatih agar tidak ada kesalahan. Saya telah menyampaikan pendapat saya selembut mungkin. Setelah mendengarkan pendapatnya, Chongwu mengangkat dagunya dan bertanya kepada semua orang. Pembagian baris, apa pendapat kalian tentang pendapat Mondai? Rabin berkata, ya, saya setuju. Yonghun mengangkat tangannya dan berkata, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengerjakan bagian manapun terlebih dahulu. Chongwu selesai mendengarkan, menyimpulkan dengan sebuah pertanyaan. Jadi, konsep kita akan menjadi tim pemandu sorak, kan? Semua orang menjawab serempak, ya. Sesaat kemudian, saat Gas sedang berlatih vokal, hatiku membara. Lalu ia kehabisan napas. Gene mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, aku mungkin tidak bisa mencapainya. Chongwu mengangguk dan membiarkannya berlalu. Lagu ini terlalu tinggi. Duduklah, Sean. Ia melanjutkan pertanyaannya. Saat ini, Mondai satu-satunya yang bisa menyanyikan bagian chorus. Ya, aku tidak tahu apakah kita bisa menyanyikannya setelah berlatih seperti ini. Tiba-tiba, Yanju mengangkat tangannya. Ia memberikan pendapat. Kurasa lebih baik menurunkan kuncinya lalu membagi baris-barisnya. Jika kita terus bernyanyi dengan kunci aslinya, mungkin hanya vokal utama yang bisa bernyanyi. Dengarkan pendapat itu. Mondai melirik dan mengevaluasi. Ialah yang mengusulkan ide adaptasi. Benar-benar kacau. Mungkinkah akhirnya menjadi seperti ini? Yanju melanjutkan, kalau kita mengadaptasi lagunya dan menulis bagian rap tambahan, pasti bagus. Grup kita punya 2 rapper. Yonghun yang duduk di sebelahnya setuju. Aku juga setuju. Menambahkan bagian rap dan mengubah iringannya agar terdengar seperti tim pemandu sorak sepertinya lebih baik. Ray-Ban di sisi ini agak ragu dan berlama-lama. Menurunkan kuncinya agak terasa. Chongwu, setelah berpikir sejenak, berkata, pokoknya, kita tetap harus membuatnya agar semua anggota bisa bernyanyi. Lalu kita bisa berlatih bernyanyi bersama. Ray-Ban, jadi bisakah kita menurunkan kuncinya lalu menyesuaikan bagian itu agar sesuai dengan lagunya? Mendengar itu, wajahnya memerah karena malu, dan melirik ke samping. Raven menundukkan kepalanya, tak berdaya dan muram. Setuju, baiklah, kalau begitu mari kita lakukan seperti itu. Mengamatinya selama ini,
Moon Dae diam-diam bertanya-tanya. Pada akhirnya, ia tetap mengalah dan setuju. Namun, melihat Ray yang putus asa dan gemetar, ia berpikir, dia tampak seperti ilmuwan yang telah meramalkan bahwa bumi akan hancur. Aku tidak perlu berdiri untuk menolak. Lagi pula, aku akan tersingkir. Aku tidak tahu apakah aku bisa menggunakan keterampilan berbicara persuasif. Tapi sejujurnya, aku tidak punya rencana yang lebih baik. Tiba-tiba aku merasa sedikit menyesal. Meski begitu, panggungnya sudah diatur sejak awal. Ini tidak bisa sesuai dengan keinginanku sendiri. Tapi ini juga sangat menarik. Haruskah aku menunggu dan melihat sampai seseorang di tim mengatakan sesuatu yang kasar dan tidak nyaman? Pada saat ini, Eugene tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyarankan. Jadi, mari kita pikirkan koreografinya dulu. Mendengar itu, Ray-Ban terkejut dan berseru. Apa? Kita belum menyelesaikan adaptasinya. Langit cerah, bersinar terang di atas gedung yang elegan. Di ruang latihan, pengeras suara mengeluarkan suara bass yang menggelegar. Para juri duduk bersama, mengevaluasi latihan grup. Lagu itu juga diputar, terbanglah saat ini. Seluruh grup bergerak sesuai lirik. Inilah momen kita bersinar seperti matahari. Terbang tinggi hingga akhir. Akhirnya, Moon Dae lah yang menyanyikan penutup untuk lagu, Jelajahi Duniamu. Moody sedikit ragu, bersenandung pelan lalu mengangkat mikrofon. Ia berkata, saya sangat menantikan penampilan ini karena kalian semua memiliki kemampuan dan peringkat tinggi. Dan juga tim pertama yang dipilih untuk mengadaptasi lagu ini. Sebenarnya, penampilan kalian hari ini tidak buruk, tetapi bagaimana yang mengatakannya? Penampilan kalian kurang menarik. Lagunya diturunkan nadanya, jadi kurang ceria. Selanjutnya, juri tari berbicara. Koreografinya terorganisir dengan baik dan lucu. Tetapi konsep ini memang seperti pemandu sorak, tapi terlalu suram. Pertama-tama, kita harus menyesuaikan tingkat kesulitan setiap bagian. Dan jika terus menari seperti dua lubang dansa, seluruh tim akan tamat. Melihat namanya disebut, Ga tersentak. Moon tidak terkejut. Seperti yang diduga, tarian C+ tidak mampu mengatasinya. Akhirnya, para juri berkumpul dan berdiskusi dengan antusias tentang tahap ini. Di mana masalahnya? Saya rasa menambahkan bagian rap itu kurang bagus. Mungkin lagunya bisa mengekspresikan banyak hal, tetapi suasananya terus menurun. Secara keseluruhan, lagunya memang sedikit berbeda dari aslinya, tetapi ada yang kurang. Seperti dugaan, seorang juri menyerahkan mikrofon kepada Yongren. Ia menerimanya, dengan tatapan dingin bertanya, siapa yang mengadaptasi lagu ini? Yanju dan Yonghun melirik anggota tim mereka. Ga juga mengikutinya. Hanya Moon Dae yang menatap lurus ke depan. Semua mata tertuju pada Ray-Bin, menegaskan bahwa ia adalah pencipta lagu tersebut. Seolah mengerti, Yang Ren segera bertanya, apakah Ray-Bin? Melihat sepertinya tak ada jalan keluar, Moon Dae dengan malu berpikir, masalahnya bukan anak yang mengadaptasi, melainkan karena kalian setuju. Aku sengaja tidak melihat Kim Ray-Bin, tapi percuma saja. Sementara Ray-Bin pusing, Chong-woo angkat bicara untuk meredakan situasi. Tidak, kami membahasnya bersama dan melakukannya bersama. Melihat itu, ia diam-diam menghela napas lega. Untungnya, Ryu Chong-woo mengambil tanggung jawab bersama untuk meredakan situasi. Langkah ini tidak masalah. Tapi jika kita biarkan saja seperti ini, tiba-tiba Yanju angkat bicara. Ya, tapi Ray-Bin masih bertanggung jawab atas adaptasinya. Tindakannya yang merusak diri sendiri membuat Moon Dae tertegun. Bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia gila? Apakah dia mencoba memperdayakan satu timnya seperti ini? Jika terus seperti ini, maka dia bisa membayangkan episode berikutnya dari Jalan Menuju Kemalangan. Kisah siaran akan menjadi trainee Kim Ray-Ban bekerja siang dan malam untuk mengadaptasi lagu tersebut dengan berusaha sebaik mungkin untuk menanggapi keinginan semua anggota. Namun, Yanju telah berbicara untuk melepaskan semua tanggung jawab dari dirinya sendiri bahwa Kim Ray-Bin yang bertanggung jawab atas adaptasi tersebut. Saat itu ketika menjawab wawancara, Ray-Bin akan menangis dengan kesal. Saya adalah alat pencipta lagu tim ini. Hakim Yongren dengan dingin mengatakan tim yang tidak melindungi rekan satu timnya tidak perlu berada di sini. Saat itu karena berdebat dengan anggota lain dia tiba-tiba meninggal. Seseorang berteriak keras Moon Dae mencoba menggunakan darah untuk menulis nama pelaku di tanah. Kim Yanju memikirkan hal ini. Moon Dae kehabisan pilihan. Saya harus mengatakan sesuatu. Saya harus fokus untuk mengatakan yang sebenarnya. Jangan biarkan orang lain curiga saya menyembunyikan atau merencanakan sesuatu. Memikirkan hal ini dia berbicara untuk membela Ya Ray-Ban. Dia ahli dalam memainkan alat musik, memiliki kepekaan ritme yang baik, dan tahu cara mengedit karena kemampuannya. Oleh karena itu, dia membantu berdiskusi secara detail dengan penanggung jawab adaptasi program. Mengenai arahan dasar adaptasi, kami memberikan pendapat kami bersama. Mendengar kata-kata itu, Ray-Bin menatap Moon Dae dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia diam-diam berpikir, Kim Ray-Bin, kau tak bisa membuka mulutmu. Akhir cerita adalah bagian dari pemimpin. Chong-woo di sisi ini juga terus merangkum masalah yang diajukan para juri. Kita akan berdiskusi dan menyelesaikannya bersama. Dan pada hari pertarungan tim,
Kami akan membalasmu dengan penampilan terbaik. Yang Ren terdiam sejenak setelah mendengar itu. Wajahnya rileks, tersenyum, dan bertanya, bisakah kau melakukannya? Kau harus mengulangnya dari bagian adaptasi. Dan ada juga risiko tertinggal jauh dari tim lain. Dan kau harus bertanggung jawab atas hasil itu. Jangan lupa. Semua orang dengan cepat menjawab, ya, kami akan berusaha sebaik mungkin. Mundei diam-diam bersukacita dalam hatinya. Aku masih hidup. Haki Mudi di sisi ini bersorak dengan pantas. Tapi kalian, tidak ada jaminan bahwa perubahan akan membuat panggung lebih baik. Jangan berlebihan. Juri tari juga setuju dan melanjutkan. Benar, tidak terlalu buruk sekarang. Pilihlah dengan hati-hati. Singkatnya, apapun yang kalian pilih, kalian harus mengatakannya. Siaran akan mengedit proses itu agar sesuai dengan hasilnya. Chongwu menatap anggota timnya dengan penuh semangat, bertanya, kita akan berusaha sebaik mungkin. Kita akan bisa melakukannya dengan benar, kalian. Semua orang menjawab serempak, ya. Tiba-tiba, hakim yang angkat bicara dengan nada tidak puas. Maaf menyela di saat yang penuh semangat ini. Bolehkah saya menyampaikan beberapa patah kata kepada anak-anak muda ini? Panggung kalian hari ini, saya tidak merasakan sedikit pun energi yang nyata dari membara seperti matahari. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruang latihan. Kekuatan yang dibawa musik bukan hanya tentang ketampanan dan tarian yang bagus yang dapat disampaikan. Lagu ini hanya bermakna ketika menyentuh hati pendengar. Sebagai seorang seniman, kita harus menginspirasi hati mereka yang tandus. Yang mengangkat tangannya untuk mengambil lingkaran cahaya, menekankan, aku bicara tentang keberanian dan semangat. Setelah mendengar itu, Mundei langsung menyemprotkan hairspray. Dia diam-diam mengangguk setuju. Dia terus mengoceh. Saat kami promosi, kalian tidak tahu betapa kerasnya kami bekerja untuk menyampaikan perasaan itu. Apakah kalian mengerti? Sekarang, kalian hanya sedikit terkenal dan didukung oleh semua orang. Tapi kalian tidak boleh melupakan keberanian dan semangat tulus yang dibawakan lagu ini. Itu akan membuat kalian malu dengan lagu ini. Setelah mendengar Mundei diam-diam tidak puas, tidakkah kalian malu mengatakan ini kepada kontestan yang berpartisipasi dalam audisi yang bahkan belum debut? Chongwu di sisi ini meninggikan suaranya dan menjawab, ya, aku akan mengingatnya. Yanju di sisi ini mengikuti dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Yonghun melanjutkan dengan tekad, aku akan, ingatlah. Anggota yang lain berlomba menjawab, benar sekali. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bertarung. Mondai memaksakan senyum dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Menyerukan pertarungan dalam benaknya, mendesah, masyarakat ini seperti keberanian dan hasrat tulus yang terkandung dalam lagu itu. Desahnya sambil membuka tutup botol di tangannya, merenung. Sekarang aku harus memilah dan memikirkan kembali apa yang kulakukan karena aku harus mendengarkan kata-kata yang tidak berarti seperti hasrat atau apapun itu. Membuat kepalaku semakin bingung. Yang lain juga tidak terlihat baik. Akan lebih baik jika Ryu Chongwu mengumpulkan semua orang untuk membahas rencana ini. Masa depan di depan tidak terlalu cerah. Saat ini, ada sebuah kaki yang berlutut rapi di depan Mondai. Ray Bin dengan penampilan muram duduk seperti mengakui kesalahannya di depannya. Mondai terkejut dan terdiam, bertanya pada dirinya sendiri, Kim Ray Bin. Dia ragu-ragu dan memanggil Park Mondai. Dia menjawab dengan ragu-ragu. Hei, diam-diam terkejut. Aku sangat panik. Kami bahkan belum bisa berbicara dengan baik selama 3 hari terakhir. Jika aku tidak mengingatnya kembali, sepertinya aku belum berbicara dengan siapapun karena aku sibuk berlatih. Tiba-tiba, Rabin berbicara dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Han. Melihat wajahnya, Mondai tampak mengerti. Dalam hatinya, dia berterima kasih padaku karena telah menghentikan ejekan tadi. Raven berkata dengan serius, ini pertama kalinya seseorang membantuku dalam situasi seperti ini. Jadi, Mondai hurli menyela. Bukan apa-apa. Dia menunduk dan mengaku. Aku sangat khawatir karena aku takut dikritik karena kurang kerja sama tim setelah ronde pertama. Tapi berkat Park Moon-dae, krisis itu teratasi. Dia tidak mengatakan apa-apa, menyesap air lalu berpikir. Seperti yang diduga, itulah mengapa dia membungkuk begitu banyak. Di posisi Kim Ray Bin, wajar untuk khawatir. Terakhir kali, Jang Qian dengan marah mencengkeram kerahnya dan mengumpat. Sial, bagaimana dengan hadiah untuk tim? Apa kau sengaja melakukan itu? Apa kau mencoba mempermainkanku? Cepat, banyak komentar jahat yang muncul. Benarkah dia dicengkeram kerahnya di ronde pertama? Setiap kali ada kerja sama tim, dia membuat keributan. Hanya melihat wajahnya saja sudah cukup untuk mengerti. Aku membencinya hanya dengan melihatnya. Menjadi anggota yang berbakat, tetapi membuat masalah itu sia-sia. Aku benci bajingan yang merasa dirinya begitu berbakat. Karena itu, jika kali ini dia menunjukkan bahwa dia tidak bisa berintegrasi dengan tim, dia mungkin tidak akan bisa membangun kembali citranya di depan publik lagi. Tiba-tiba, Ray Bin mengangkat kepalanya dan menatap Mondai dengan tatapan serius. Seperti yang diduga, memilih orang dengan kerja sama tim terbaik untuk bergabung terlebih dahulu adalah keputusan yang bijaksana. Melihatnya sedang minum air, berhenti sejenak dengan bingung,
Moon-dae menyeka air di dagunya dan bertanya balik, kerja sama tim? Bukankah karena vokalnya? Rabin menjawab, ya, di kompetisi tim di babak pertama, aku melihatmu memperlakukan rekan satu timmu dengan sangat baik. Tentu saja, suara nyanyianmu juga bagus. Setelah mendengar itu, hatinya bingung. Tunggu sebentar. Bukankah aku baru saja terpilih sebagai vokalis utama? Seolah-olah Ray-ban telah mengangkat mahkota raja untuknya. Memanggil Moon-dae begitu saja menjadi raja di atas meja. Dia sepertinya mengerti alasan Kim Ray-ban memprioritaskan memilih Park Moon-dae adalah karena kerja sama tim. Bukankah ini sama saja dengan mengatakan akulah pusat tim ini? Sungguh mengejutkan. Berdasarkan kekuatan Park Moon-dae di awal siaran, kupikir anak yang menjadi korban siaran itu sebenarnya percaya pada isi siaran. Ray-ban melihat bahwa dia agak waspada dan berkata, Hang, kau bisa berbicara denganku dengan nyaman. Moon berpikir, tapi tidak ada salahnya berbicara dengan kontestan berperingkat tinggi. Jadi dia dengan hangat mengundang. Oke, kau juga duduk dengan nyaman. Rabin segera duduk dengan sopan, menjawab, iya. Sesaat kemudian, sebagai hasilnya, keduanya duduk bersebelahan. Moon-dae berbicara lebih dulu, memikirkan kembali aransemennya. Apa kau punya ide? Jawabnya. Sebenarnya, situasinya agak sulit karena kami juga sudah berlatih cukup banyak untuk menyesuaikan aransemen sebelumnya. Keduanya melirik Gena yang tergagap, berkata, aku hanya menari sekali, lalu melanjutkan ceritanya. Sejauh itu, sepertinya tidak banyak yang bisa disesuaikan, dan sekarang konten yang diedit semuanya berantakan. Jadi tidak ada kesatuan. Jadi aku tidak tahu harus berbuat apa dulu. Moon-dae mengangguk dan berkata, benar. Dalam hatinya, ia berpikir dingin. Intinya adalah tidak ada ide dan tidak bisa memutuskan apa yang harus diperbaiki. Ray-ban dengan malu berkata, kita juga harus menyampaikan nasihat dari penulis lagu. Tetapi aku benar-benar tidak mengerti arti spesifik dari kalimat itu. Apa maksudnya menyampaikan keberanian dan semangat ke dalam lagu? Mendengar ini, ia juga setuju. Bergumam dalam hati. Kenyataannya, terlalu buruk untuk menganggapnya sebagai nasihat. Bayangkan saja seperti diceramahi oleh seorang paman tua yang sudah tidak berguna. Tiba-tiba, Yanju datang dan memanggil, Hei, Ray, tempat sampah. Ia bertanya dengan bingung, Kim Yanju. Ia sedikit ragu dan berkata, aku tidak bisa mengatakan ini padamu. Maaf untuk yang barusan. Mendengar itu, Ray-ban sangat terkejut, matanya terbelalak kaget. Dan Moon-dae pun bertanya-tanya, meminta maaf di tempat yang juga ada kamera untuk merekam. Meskipun itu bukan urusanku, ia tetap menerima permintaan maaf ini. Raen dengan cepat menjawab, tidak apa-apa karena aku yang bertanggung jawab atas pengaturannya. Apakah Honyanju punya ide tentang pengaturannya? Tentang bagaimana mengungkapkan apa yang dikatakan senior Taeyang Sam? Mendengar ini, ia berkeringat dan ragu. Lalu bertanya balik, yang kau maksud adalah keberanian dan semangat? Moon-dae di sisi ini menyandarkan kepalanya ke dinding dan berpikir dengan sedih. Artinya, mengandung emosi abstrak namun tulus itu adalah idola. Semacam pahlawan super dalam komik Amerika tahun 1955. Ray-ban di sisi ini terus berkata, kalau kau punya ide bagus, beritahu aku. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di kepalanya. Moon-dae duduk dan bergumam, bukan itu maksudnya. Membuat Ray-ban di sebelahnya tersadar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Moon-dae mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan diam-diam membuka jendela status. Ia dengan bingung menyebut nama Park Moon-dae. Ia tidak memperhatikan kata-katanya sendiri, diam-diam menghela napas lega dan mendongak. Seharusnya ini baik-baik saja. Sesaat kemudian, Chong-woo menoleh dan bertanya dengan keras, kalian, kita harus bersiap-siap, kan? Tiba-tiba, ia melihat Ray-ban duduk di dekat pianonya. Chong-woo dengan penasaran bertanya kepada Moon-dae, yang duduk di sebelahnya, Hei, Moon-dae, kenapa Ray-ban tiba-tiba ada di depan piano elektrik? Ia segera menjawab, aku baru saja memikirkan ide untuk konsep itu. Dan Moon-dae tampaknya menyukainya. Ia penasaran dengan ide apa. Moon-dae tersenyum dan mengangkat bahu. Lalu berkata, berubah menjadi pahlawan super. Mendengar itu, Chong-woo dan Eugene bertanya dengan bingung, apa itu mengubah lidah menjadi air? 5 hari kemudian, pada hari kompetisi putaran kedua di studio TET, Moso duduk di barisan kursi, meregangkan bahunya dengan lelah dan menguap. Ia bersandar di kursinya dan meratap, aku sangat lelah. Setelah lebih dari 5 jam menunggu, akhirnya ia masuk. Mono sangat lelah hingga ia berkata keras-keras, aku sangat lelah. Aku ingin pulang. Seperti dugaannya, seharusnya Yanju, seorang penggemar, yang memenangkan tiket. Sepertinya hanya aku yang mengisinya untuk bersenang-senang dan terpilih. Saat itu, Yanju mengirim pesan dengan nada menyesal. Kenapa aku tidak menang? Mono, jadi, aku sangat sedih. Ia membalas pesannya. Tidak bisakah kau pakai tiketku dan pergi? Pihak lain menolak. Aku tidak bisa. Hanya pemiliknya yang boleh masuk. Ia masih ingat dengan jelas pesan permohonan itu. Tolong beritahu aku lagu apa yang dinyanyikan oleh hari bulanku. Tolong menosoi mensona.
Aku akan membelikanmu daging sapi. Menoso berpikir. Alhasil, aku datang ke tempat ini tanpa kehilangan sepeser pun. Apakah Yanju sangat menyukai Park Moon-dae? Bayangan samar sahabatnya yang paling disayanginya. Ia samar-samar menilai pria itu tampan. Tapi sejujurnya, menurutku dia tidak cukup tampan untuk pingsan. Tiba-tiba seorang gadis menyenggol bahu Moso dan memanggil Heyo. Gadis berambut biru bertopeng itu memiringkan kepalanya dan bertanya, "Kau kesini untuk bertemu siapa?" Meno sedikit terkejut, diam-diam mengagumi, orang ini menakutkan. Apa yang harus kulakukan? Aku bukan penggemar berat. Setelah berpikir sejenak, ia ragu-ragu dan menjawab, "Park Moon-dae." Gadis berambut biru itu mengerti dan berkata, "Ah," lalu berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Meno, meskipun gemetar karena marah, tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya berpikir, apa itu? Menyebalkan, tapi terlalu menakutkan. Tiba-tiba MC memanggil, "Halo para pemegang saham. Tahap kompetisi kedua adalah menemukan lagu tersembunyi yang terkenal dan sudah dikenal semua orang. Lalu hari ini, mari kita lihat kontestan mana yang akan menjadi menjanjikan. Pertunjukan mungkin akan dimulai." Tahap pertama adalah peragaan ulang sidik jari oleh pasangan yang berguling menyanyikan lagu tentang perasaan ketika dua tangan saling bersentuhan. MC melanjutkan dengan memperkenalkan para kontestan. Ha, Jun, Jai, Wu, Li Jin, B, Chahun, Kuan Hyang, dan Chowonggil dari tim Gigantic. Seketika, lampu padam. Begitu lampu panggung menyala, Gil muncul dengan rambut indahnya yang disisir rapi ke belakang. Ia bernyanyi dengan merdu, rasanya saat kedua tangan kita bersentuhan terasa di bawah gemerlap lampu panggung. Versi aslinya menampilkan dua orang bernyanyi bersama. Namun versi idolanya telah diperagakan kembali oleh tim Gigantic dengan cara baru. Keduanya bergandengan tangan untuk bernyanyi bersama, saling menyentuh. Beberapa detik kemudian, kedua pasang tangan itu terpisah, memperlihatkan seseorang dengan rambut pirang yang indah. Ayan menoleh, tersenyum cerah. Di belakangnya, cahaya bersinar ke atas, menambah kecantikannya yang luar biasa. Seluruh panggung dipenuhi cahaya. Orang-orang di atas panggung bersinar bak bintang. Minso menggenggam tangannya dan berseru kagum. Matanya berbinar, berpikir, panggung para idola sangat indah. Melihatnya secara langsung sangat mengasyikkan. Jelas berbeda dari di TV. Seharusnya aku pergi melihat penyanyi tari. Konser, bukan balada. Lagu itu berakhir. Mereka berseru, "Terima kasih semuanya. Para pemegang saham, tolong jaga Gigantic." Para pria bertepuk tangan dan berteriak dengan penuh semangat. Sangat menyenangkan untuk ditonton. Penampilannya hebat dan semua orang sangat tampan. MC mengumumkan, "Oke, jadi tim 2. Sebuah tim berdiri di atas panggung sambil bernyanyi dengan manis, meong-meong. Merasa sedih, Minso bertepuk tangan dengan penuh semangat, terus mengagumi. Kepada kelompok berikutnya, pantatnya bergoyang mengikuti irama. Ia masih dengan gembira menanggapi, bertepuk tangan dan memuji. Kelompok berikutnya memegang mikrofon dan berpelukan, sambil berseru, "Kali ini yang terakhir." Meno masih mempertahankan senyum di wajahnya. Dengan canggung berkomentar, "Perbedaan kekuatan lebih besar dari yang kukira. Aku sangat lelah. Kurasa tadi orang-orang di luar mengatakan untuk memilih 2 tim terbaik. Kan? Aku akan memilih tim pertama dulu. Kapan tim Park Moon-dae akan tampil?" Saat itu, MC mengumumkan semuanya. Akhirnya, tim terakhir. Panggung ini telah memperagakan ulang lagu Burning Like the Sun dari band Island of the Sun. Meno mendengarkan dengan saksama, berpikir dengan penuh semangat, "Oh, lagu ini enak didengar saat mendukung bisbol." Jadi, lagu aslinya memiliki nuansa seperti ini. Sangat tinggi. Vokalis utama mencapai nada yang begitu tinggi hingga pembuluh darah muncul di wajahnya. "Terbanglah. Aku akan menyelamatkan duniamu sampai akhir." Beberapa detik kemudian, MC memperkenalkan, para kontestan yang memperagakan ulang panggung ini adalah kontestan Ryu Chong-woo, Lee Jin-ah, Kim Yoon-chun, Park Moon-dae, Min Yoon-hun, Kim, Rae Bin, dan Chai Yu-jin. Setelah kata-kata itu, sorak-sorai bergema di seluruh ruangan. Meno diam-diam mengenali Park Moon-dae. Mereka baru saja mengatakan Park Moon-dae. Kan? Sorak-sorainya sangat keras. Dia benar-benar sangat populer. Begitu MC memberi sinyal, tim Hero Air akan mulai sekarang. Panggung gelap, hanya menyinari satu orang. Eugene mengangkat ibu jarinya, membalikan punggungnya yang berotot ke arah penonton. Ia segera menangkap alunan musik. Waktunya pahlawan. Dengan sangat cepat, kata-kata itu bersinar merah terang di layar di balik semua yang menyoroti ketampanan Eugene. Ia membalikan separuh wajahnya, memberikan senyum yang indah. Suara nyanyian meninggi seolah-olah di jalan raya. Saat semua orang tertidur, seorang pengendara sepeda motor melaju lurus ke depan, menghujani mesin, menciptakan suara keras. Bayangan orang itu semakin dekat dan suara nyanyian itu semakin dekat dan benda-benda yang hanya bisa menyala terang dalam kegelapan. Ketika seluruh kota tenggelam dalam malam, tiba-tiba ada cahaya terang dari bawah. Pengendara sepeda motor itu dengan cepat melepas helmnya, memperlihatkan wajah Kim Rae Bin yang super keren dan super tampan.
Lirik lagu, Seven Flames Light Up the Dawn, bergema. Ada 6 orang berdiri di gedung tinggi sambil melihat ke bawah. Ray-Ban menatap ke 6 orang di depannya yang sedang menunggunya. Adegan berganti, 5 orang super keren muncul seperti pahlawan. Sebelum matahari terbit begitu cepat hingga tak seorang pun tahu, tapi aku tahu nama mereka. Saat itu, Ray-Ban melepas kacamatanya. Matanya menatap ke bawah, membuat banyak wanita terpesona. Cahaya merah menyinari Eugene. Ia tersenyum dan bernyanyi lantang. Pahlawan, bakarlah hatiku agar bersinar seperti matahari. Begitu chorus dimulai, seluruh penonton di bawah ternganga. Teriakan menggema di mana-mana. Yanju meninggikan suaranya dan bernyanyi dengan koreografi yang memikat, menjangkau langit yang jauh. Cahaya bersinar menembus matanya, menyorot pupilnya yang dingin namun memikat. Ga bernyanyi dan beradu tangan dengannya agar aku bisa terbang lebih jauh dan menangkapnya. Matanya penuh gairah. Suaranya mengikuti alunan musik yang meriah. Ketika tangan mereka berdua berpisah, itu juga momen ketika sosok Yung Hoon melayang di atas mereka. Ia menopang tangannya ke bawah, mendarat setelah lompatan tadi, mengikuti alunan musik. Saat cahaya itu muncul, Yung Hoon mengangkat kepalanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, tampak sangat jenaka. Hal ini membuat para saudari di bawah berteriak panik. Chong Woo mengangkat tangannya dengan suara merdu bagai nyanyian, menyelamatkan dunia sebagai satu kesatuan, penuh gairah, memabukkan, membara. Ia mengulurkan tangan dan melesat ke udara, menggetarkan hati banyak orang. Saat itu, Moon Dae bergerak dari belakang Chong Woo. Ia menempelkan mikrofon ke mulutnya, menarik napas dalam-dalam, kemudian menyanyikan suaranya yang indah. Terbanglah, aku akan terbang hingga akhir hingga tiba saatnya aku bersinar bagai matahari. Rambut pirangnya berkilau di bawah lampu panggung, bersama kalungnya yang menawan. Moon Dae tersenyum, mengakhiri dialognya dengan nada yang sangat tinggi. Melihat penampilannya yang begitu tampan, Menso tersipu, diam-diam mengagumi dalam hatinya. Aku hampir gila. Apa itu Moon Dae? Ia tiba-tiba teringat. Kim Yanju, kau benar-benar tidak tahu cara memotret. Seharusnya kau memotretnya lebih banyak. Seseorang yang berbakat sekaligus imut. Kenapa aku tidak mengenalnya lebih awal? Moon Dae di atas panggung tersentak dan melanjutkan lagunya. Mu menatapnya dan berteriak. Jadi seleraku sama dengan Yanju. Ray-Ban tampil dengan gaya yang keren. Suaranya yang dalam menggema, menjulang bagai bintang, bersinar bagai matahari. Bulan meninggikan suaranya dan bernyanyi. Terbanglah. Aku akan membiarkan waktu bersinar terang seperti matahari. Nada suaranya sedikit meninggi. Ayo, terbang. Aku akan. Saat itu, Eugene melangkah maju. Sudut mulutnya terangkat penuh maskulinitas. Moon mengerutkan kening dan meninggikan suaranya. Selamatkan duniamu sampai akhir. Saat itu, Eugene melakukan salto di udara, terbang di atas kepalanya. Ia mendarat dengan cara yang keren. Cahaya merah terang bersinar lurus ke bawah, menambah pesonanya. Sarung tangan merah Eugene terangkat dari lantai panggung. Saat itu, seberkas cahaya bersinar. Suara nyanyian terakhir terdengar. Terima kasih telah terbang untuk hero air hari ini. Ibu jari Eugene terangkat tinggi. Kami berharap dapat bertemu denganmu lagi. Terima kasih. Saat suara nyanyian berakhir, seluruh kelompok secara bersamaan membuat gerakan penutup yang spektakuler. Eugene tersenyum lebar. Jeritan di sekitar hampir meledak. Ga di sisi ini bernapas berat. Pipinya memerah dan imut. Chong Woo sedikit mengangkat sudut mulutnya. Si cantik yang dingin namun menarik. Ray-Ban dengan kecantikan seorang bad boy. Sebuah bendera merah namun membuat banyak saudari ingin menabraknya. Melihat pertunjukan tadi, Mino menangis bahagia. Saat itu, adik perempuan berambut biru itu berteriak, bersorak kegirangan. Kim Ray-Ban, ini gila. Benarkah? Kau melahap seluruh panggung. Kau nomor 1. Melihat hilangnya, M jadi mengenali, terkejut. Jadi, dia penggemar tim ini. Tapi kurasa aku bisa memahami perasaan itu sekarang. Terutama vokal utama Park. Aku tidak begitu mengenal dunia idol. Tapi pertama-tama, aku yakin aku menemukanmu. Moon Dae nomor 1 tanpa syarat. Pemenangnya adalah tim ini. Moon Dae mengingat apa yang terjadi. Panggungmu aku tidak merasakan sedikit pun energi nyata yang disebut menyala seperti matahari. Ray-Ban juga mengatakan bahwa dia tidak mengerti dengan jelas arti spesifik dari menyampaikan gairah dan keberanian. Moon bersandar di dinding dengan sedih dan berpikir, bagaimana lagu itu bisa mengandung gairah dan keberanian yang dia bicarakan? Apakah idola sekarang menjadi pahlawan super animasi Amerika tahun 1955? Sebuah ide aneh terlintas di kepalanya. Moon Dae terbangun. Ini adalah konsep yang meskipun menggunakan nada aslinya tidak akan menimbulkan perasaan menyimpang. Rasanya tidak perlu memperbaiki aslinya. Koreografi pemandu sorak yang kami latih sebelumnya juga merupakan cara untuk menangkap semangat dan keberanian yang dibutuhkan oleh penulis asli untuk disampaikan. Namun Moon Dae merasa khawatir dengan komentar negatif yang akan muncul setelah pasca produksi, meskipun hanya satu orang yang bertingkah canggung di atas panggung untuk sesaat. Di sudut lain tempat para anggota grup berlatih formasi, ada sudut ini. Benarkah?
Melihat mereka membuat Monday teringat sesuatu. Monday terus bergumam membuat Ray-Ban sangat penasaran tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Aku mendapatkan jendela statusnya. Moon tiba-tiba mengangkat kepalanya membuat Ray-Ban terkejut. Pose seluruh grup membuatnya memiliki ide yang berani. Monday merenung. Akankah ini berhasil? Sebuah panggilan bergema dari suatu tempat di Park Monday. Monday telah melihat melalui jendela status dengan caranya sendiri untuk menggunakan apapun kemampuan sebagai posisi utama. Kemampuan itu minimal harus level B. Semua anggota tim memiliki kemampuan level B- ke atas, kecuali dirinya. Pantas saja para juri tidak menunjukkan kekurangan apapun tentang konsep ini. Moon menatap Ray-Ban dan berkata tentang musik yang diadaptasi, "Aku tidak tahu apakah kau bisa mengubahnya menjadi seperti pahlawan yang berganti kulit." Ray-Ban masih bingung. Wajah Ray-Ban tiba-tiba berseri-seri seolah ia telah memahami masalahnya. Raven Hurley kabur. Tunggu sebentar. Benar. Hanya dengan melihat jendela status, aku bisa melihat keajaibannya. Monday akhirnya menemukan secercah harapan. Trike komposer hebat level A, yang kau butuhkan hanyalah mesin kecil. Kecepatan kreativitas meningkat 120% saat terinspirasi. Chongwoo dengan bingung menatap Ray-Ban yang sedang memainkan piano. Meskipun aku tidak mengerti apa-apa, mungkin sebaiknya aku tidak menghentikannya. Monday melanjutkan. Kurasa ia sudah mengerti petunjuknya, jadi aku ingin menunggu sebentar dan melihat hasilnya. Chongwoo setuju. Oke, itu bagus juga. Melihat Ray-Ban bersemangat dengan ide baru itu, Monday teringat Chai-Yan yang sama. Sepertinya setiap orang memiliki sendok emas mereka sendiri di jendela status. Moon bertanya-tanya, tidak ada yang namanya kemampuan meniru sifat. Aku sering melihatnya di novel web. Sambil meratap, Monday juga membuka jendela status untuk membagikan 1 poin ke bagian bakat. Dengan cara ini, bakatnya meningkat ke level B-. Sisanya kemudian mengakhiri kilas balik. Pembawa acara berterima kasih kepada grup atas penampilan mereka. Moon berpose penutup di bawah lampu panggung yang terang. Sorak-sorai bergema dari segala arah. Monday. Moon dengan menyesal menatap ke arah penonton. Bagaimana caranya? Beralih ke adegan di mana program mulai mengumumkan peringkat minggu ini. Penampilan publik kedua. Reka ulang lagu-lagu terkenal yang tersembunyi. Peringkat voting penonton. Tempat ketiga adalah layar lebar yang menampilkan nama Hero Air. Itu adalah lagu Burning Like the Sun yang dibawakan oleh tim Hero Air. Seperti yang diharapkan, Monday tidak menunjukkan banyak kejutan. Di belakang panggung, semua orang mendiskusikan peringkat grup. Itu adalah tempat ketiga. Bagaimana mungkin? Mereka melakukannya dengan sangat baik. Peringkat para anggota juga sangat tinggi. Reaksi penonton meledak-ledak. Di sudut lain, Ray-Ban dan para anggota juga membeku selama 5 detik karena hasil ini. Aku tahu akan seperti ini. Semuanya dikendalikan oleh suara. Di babak kedua, kebanyakan orang bersorak untuk para kontestan. Para anggota membungkuk untuk berterima kasih kepada penonton. Hanya penampilan yang bagus tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Beralih adegan ke area pemungutan suara penonton. Orang-orang berbondong-bondong mengantre untuk memilih sesuai instruksi. Ayo, 2 suara per orang. Dalam penampilan hari ini, silakan pilih 2 tim yang paling Anda sukai. Seperti yang dipikirkan Monday, sebagian besar penonton memilih tim dengan anggota yang paling mereka sukai, dan suara lainnya akan memilih tim yang tidak populer tetapi tampil baik. Posisi akhir tempat pertama dalam penampilan publik kedua akan menjadi milik gigantik atau pemegang saham terakhir. Menurut Monday, akan ada kasus di mana sebuah tim secara tak terduga diuntungkan. Namun, hasilnya akan terungkap saat pengumuman peringkat kedua minggu depan setelah syuting selesai. Genebe dengan senang hati berterima kasih kepada semua orang. Lagi pula, Monday berpikir bahwa posisi ketiga dalam situasi kacau seperti ini juga merupakan pertahanan yang bagus. Pada saat itu, di tengah tepuk tangan semua orang, Wan Gil tiba-tiba melihat ke satu arah. Ternyata di sisi yang berlawanan, Monday juga mulai memperhatikan Wan Gil. Wan Gil menyeringai provokatif kepada Monday. Ia sama sekali tidak menunjukkan kebaikan. Moon menatap Wan Gil dengan bingung. Apakah orang itu melakukannya lagi? Masih belum merasakan pahitnya penyuntingan yang jahat. Jadi itulah mengapa Wan Gil sengaja berpura-pura bertanya kepada para anggota, tetapi tetap tidak lupa untuk menatap Monday dengan puas. Monday hanya bersikap acuh tak acuh terhadap tindakan Wan Gil dan diam-diam mengumpat, bodoh. Pada saat ini, Chongwoo juga datang untuk merayakan bersama grup. Semua orang bekerja keras. Suasana muram menyelimuti anggota yang tersisa. Ya, semua orang telah bekerja keras. Melihat seluruh kelompok tertekan, Chongwoo berbicara untuk menyemangati semua orang. Jangan terlalu khawatir. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, jadi ini luar biasa. Di sisi lain, Eugene muncul entah dari mana dengan optimisme yang membara. Benar, kami melakukannya dengan sangat baik. Semua orang pasti merasakannya. Eugene tiba-tiba berbalik dan bertanya, apa kau takut, Kim? Ray-Ban dengan canggung menjawab, apa? Tidak mungkin. Monday diam-diam setuju dengan Eugene. Pokoknya, penampilannya sangat lancar. Kalau kita berada di posisi ketiga dalam evaluasi langsung di tempat untuk voting simpati, mungkin kita tidak akan terlalu dimarahi.
tinggal menunggu hasil edit programnya saat tayang nanti. Akhirnya, diskusi diakhiri oleh Chongwoo. Haruskah kita selesaikan pekerjaan sekarang? Kembali ke asrama. Sekarang, setiap orang punya fandom masing-masing, jadi komentar jahat akan segera diredam dalam perang opini publik. Sama seperti yang terjadi di ronde pertama, penggemar Kim Rae-bin memfokuskan daya jual mereka dan menarik semua orang agar tidak ditipu. Anggap saja ini sebagai hasil terbaik. Di area logistik yang ramai, Moon Dae memegang ponsel baru di tangannya. Merasa sudah lama sejak terakhir kali melihatnya. Ia berjalan menyusuri lorong mencari sesuatu di ponselnya. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari jauh. Di Park Moon Dae menoleh untuk melihat siapa yang memanggil. Ternyata Kim Rae-bin tidak sengaja melihatnya dan ingin berterima kasih atas segalanya. Rae-bin ingin meminta pertukaran nomor telepon dengan Moon Dae, membuat dia terdiam sejenak. Dia pikir dekat dengan Rabin tidaklah buruk. Peringkatnya tinggi dan dia punya kemampuan untuk mengubah dan mengubah lirik. Jadi itu akan lebih bermanfaat untuk adaptasi. Moon Dae tentu saja setuju. Tentu. Tapi Moon Dae juga punya perhitungan sendiri. Mungkin ini kesempatan baginya untuk mengubah kombinasi ikatan ini. Anak-anak laki-laki seusia Moon Dae semuanya memiliki elemen berbahaya karena jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, kemungkinan besar dia akan terjebak di dalamnya. Jika dia hanya memikirkan bertahan hidup, maka melekatkan dirinya pada Rae-bin akan lebih bermanfaat karena dia bisa debut. Hanya dengan menghubungi Rae-bin dan mengungkapkan beberapa cerita yang disaksikan sebelum syuting berikutnya dapat dengan cepat merestrukturisasi. Selain itu, jika Moon Dae dekat dengan anak ini, maka dia secara alami akan terikat dengan Chai Yujin. Jadi, siapa tahu, para penggemar di pihak itu akan dengan murah hati memaafkannya. Moon Dae terpaksa melakukan ini karena jika dia tidak bisa debut, maka dia akan langsung mati. Jadi untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, dia harus memperhitungkan hubungan antar manusia. Sementara itu, Rae-bin telah pergi lebih dulu. Moon Dae terus tenggelam dalam perhitungan. Rae-bin bukan tipe orang yang bisa dihubungi kapan saja, tetapi sepertinya dia tipe orang yang cepat menyelesaikan pekerjaan lewat telepon. Seperti dugaannya, ia harus meneleponnya minggu ini. Tiba-tiba, sebuah suara memotong pikirannya. Hei, kau. Moon Dae segera mengenali Ayan, tetapi ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi wajahnya tampak seperti akan bertempur. Ayan melihat sekeliling dengan penuh semangat seolah takut seseorang akan menemukannya. Kemudian ia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Moon Dae dan berbisik tentang Krogil. Moon mengerutkan kening. Ada apa dengan Chen Gil? Ia pikir ia iri dengan pembagian peran lagi dan mengacaukan semuanya. Ayan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berkata, dia orang yang sangat jahat. Moon Dae menatap Ayan tanpa riak, membiarkan wajahnya memerah seperti buah gece. Moon berpikir, apa yang dia lakukan sampai-sampai Ayan memarahinya? Ia penasaran bertanya, ada apa? Ayan dengan malu-malu menceritakan kejadian itu kepada Moon Dae. Awalnya, Wan Gil hanya meminta peran untuk dirinya sendiri, tetapi ia terus mengeluh bahwa ia tidak mendapat banyak waktu di layar di ronde pertama. Tapi sekarang dialah yang membentuk tim, jadi memberikan bagian ini kepadanya juga tidak pantas. Semakin lama Wan Gil suka menyebutkan kisah Moon Dae. Itu semua sarkasme. Dia berpura-pura menyedihkan dan mengatakan bahwa semua orang memilih Moon Dae sebagai vokal utama saat itu. Kali ini, meskipun dia adalah vokal utama, tetapi bagiannya tidak banyak, membuatnya merasa seperti semua orang menggunakan kedekatan untuk mendiskriminasi. Semakin banyak Ayan menceritakan, semakin frustrasi dia. Dan dalam wawancara, dia hanya berbicara tentangmu. Ternyata Wan Gil telah belajar cara menyerang terlebih dahulu di Mundeus. Ayan tampak tak berdaya. Hampir semuanya diatur oleh GNB, jadi kami tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jadi Ayan ingin memperingatkan Moon Dae untuk berhati-hati dengan Wan Gil karena aku takut cerita tentangmu akan terdistorsi. Jadi aku datang untuk memberitahumu. Moon mengira Ayan datang ke sini untuk berbicara buruk tentang Wan Gil. Tetapi tampaknya fokusnya adalah dia ingin memperingatkannya. Moon Dae bersyukur telah lolos ke babak bertahan hidup dan Ayan masih menganggapnya sebagai teman sejati. Akhirnya, Moon Dae menerima hatinya. Aku tahu. Moon tersenyum dan berterima kasih kepada Ayan dengan tulus. Di saat yang sama, Genebi juga menyadari keberadaan mereka berdua dan menghampiri. Genebi tiba-tiba melompat keluar dan merangkul mereka berdua. Apa yang kalian bicarakan? Ayan sangat bersedia menjelaskan. Aku datang untuk memberitahu. Sementara Moon Dae merasa tidak nyaman dengan pelukan teman ini, Jinbe berkata seolah-olah dia orang yang naif dan belum pernah mengalami dunia. Orang itu, kita tidak akan berada di tim yang sama lain kali. Awalnya, dalam hal ini, siapapun yang stres akan kalah. Genebe dengan senang hati mengeluarkan ponselnya untuk memamerkannya kepada mereka berdua. Dunia ini terlalu sibuk untuk melihat hal-hal baik. Lihat, itu adalah foto poster ketiga orang yang digantung di area yang sama yang diambil oleh penggemar. Kelompok itu terkejut dan berteriak, apakah ini kita bertiga? Lee Jianbe mengangkat postingan itu dengan wajah cerah sambil tersenyum. Dia memarkir Moon Dae dan Cha yang terkejut. Lee Jianbe bertanya-tanya, hei, agak canggung. Kenapa mereka memasang iklan itu? Apa mereka sudah membicarakannya dengan kalian?
Stasiun Hungai Lantai P, salah satu dari 3 jenis biaya iklan di stasiun kereta bawah tanah. Tim ke-8 menang dalam perebutan posisi dan ratusan biaya iklan. Park Moon-dae merenung, eksistensiku telah meningkat. Terima kasih kepada para penggemar yang telah berinvestasi sementara Ganbei terus berlanjut. Ini menghabiskan begitu banyak waktu dan uang. Park Moon-dae perlahan-lahan panik dalam pikirannya. Kalau begitu, meskipun aku debut dan lolos, aku tetap harus sepenuhnya mematuhi ketentuan kontrak. Apa? Aku tidak menerima uang secara langsung. Tapi dari mana aku mendapatkan utang aneh ini? Genebi dengan bersemangat menyarankan. Ayo kita lihat ini. Para penggemar bilang mereka akan mengirim pesan. Bukankah kita harus menontonnya sekali saja agar lebih masuk akal? Cian senang. Itu bagus. Moon-dae ragu-ragu dan berpikir, tidak bisakah kita masing-masing menjaga alasan itu? Chayan menyarankan, mari kita jadwalkan dulu. Genebi dibujuk. Bagus. Moon-dae juga akan pergi. Sementara itu, Moon-dae merasa tidak nyaman. Pria ini menipu seluruh kelompok agar pergi lagi. Geneb masih dengan senang hati bertanya, bagaimana dengan Ayan? Hari apa yang bagus? Moon-dae bosan. Lupakan saja. 3 orang akan lebih baik daripada sendirian. Genebe dengan bersemangat berkata, jika kita pergi, maka pergi minggu ini akan menyenangkan. Benar. Lebih cepat lebih baik. Moon-dae masih berpikir, terserahlah, suasananya tidak buruk. 2 hari kemudian, Cian mengirim pesan panjang kepada kelompok itu dengan isi yang kurang lebih meminta semua orang untuk pergi makan setelah melihat papan reklame. Park Moon-dae saat itu menyamar dan pergi ke stasiun, lalu melihat pesan Cian Ayan dan menunjukkan rasa tidak nyaman. Masih pesan panjang itu. Akhirnya, dia tiba. Baru saja menaiki tangga menuju titik pertemuan. Park Moon-dae berpikir, kali ini seharusnya baik-baik saja. Aku sudah memakai masker dengan erat dan berjalan dalam diam. Sesampainya di papan reklame, melihat kerumunan mengerumuni kedua temannya, Park Moon-dae bertanya-tanya. Di sisi Genebe dan Chai yang tampak sangat bingung. Melihat sosok Park Moon-dae, kerumunan berbisik, oh, di sana. Apakah itu Park Moon-dae? Moon-dae juga telah tiba. Ternyata teman-teman sekelasnya telah berkumpul di sini. Moon menyadari ia terlalu ceroboh. Namanya muncul di judul acara lagi. Di saat yang sama, ia tak henti-hentinya menyalahkan Genebe dan Ayan. Mengapa orang-orang bodoh itu tidak memakai topeng? Mereka bahkan memperlihatkan wajah mereka saat datang ke sini. Melihat Moon-dae datang, kerumunan berteriak, Moon-dae, kau harus debut. Moon-dae juga mengangguk untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi dalam hatinya ia merasa, ini benar-benar canggung, tapi aku sangat berterima kasih. Moon-dae melepas topengnya. Sebuah rencana muncul di hatinya. Pertama, aku akan melakukannya dengan cepat, lalu mengakhirinya dengan cepat. Tiba-tiba, Moon-dae memanggil Ayan. Ayan terkejut dan berseru, Moon-dae dengan agresif melangkah maju dan menyarankan kepada Ayan, berikan ponselmu. Kita harus mengambil foto konfirmasi. Melihat itu, penonton dengan bersemangat berkata, mereka sedang berfoto. Silakan minggir sedikit. Yang di belakang, silakan minggir sedikit karena mereka bilang akan berfoto. Semua orang perlahan-lahan bubar ke belakang, memberi posisi tengah kepada Ayan. Moon melihat Ayan gugup, jadi ia dengan bijaksana menyesuaikan posturnya untuk Ayan. Tegakkan punggung dan buka bahu. Ayan pun menjawab, para penggemar bersorak tanpa henti. Ayan, kamu sangat tampan. Ayan dengan malu-malu menjawab, bukan apa-apa. Maka Ayan pun berdiri berpose dengan wajah merah. Lee Jinbei juga ingin berfoto. Jadi ia melambaikan tangan dan memanggil Moon-dae. Aku juga. Berbeda dengan Ayan, Jinbei berpose natural dengan senyum cerah. Para penggemar dengan hangat memuji Ganbei, kamu sangat imut. Katakan, Jin, buat pipi hati. Melihat permintaan penggemar, Jinbei pun mengikutinya. Dia sebagus ini. Sangat imut. Moon-dae tak berdaya. Apakah perlu aku yang memotretnya? Setelah berpose, Ganbei juga meminta Moon-dae untuk berfoto. Moon, masuklah juga. Tanpa ragu, Geneb mendorong Moon-dae. Cepat, aku akan mengambilnya untukmu. Moon-dae menatap kosong ke arah gambar dirinya di papan reklame. Ia berpikir, melihat ini dari dekat seperti ini, rasanya sungguh luar biasa. Gambar Moon yang cerah muncul di papan reklame. Selain itu, ada barisan saham yang melonjak bagai bintang terang. Senang sekali. Moon menatap kosong ke barisan itu, slogan yang mengesankan. Genebe memberi isyarat dari Moon-dae untuk berdiri. Aku mengambilnya sekarang. Moon-dae juga segera berpose. Para penggemar menyukainya, meminta Moon-dae. Moon membuat kuping anjing. Moon-dae juga mengikutinya. Sangat imut. Tiba-tiba dari bawah kerumunan, seseorang bertanya, Moon-dae, sudah makan? Mau kemana sekarang? Apakah kalian bertiga pergi bersama hari ini? Moon-dae juga menyadari kerumunan itu semakin besar. Aku ingin melakukan sesuatu untuk mereka lalu pergi, tapi aku harus melakukannya dengan cara ini agar tidak mengganggu lalu lintas orang yang masuk kereta. Moon-dae mengedipkan mata pada Genebe dan Ian.
Sudah waktunya kami bertiga memanfaatkan kesempatan ini. Lalu, seolah sudah diprogram, mereka bertiga berkata serempak, kami sungguh berterima kasih. Kami akan berusaha keras di masa depan, mengalihkan perhatian para penggemar, lalu mereka bertiga bergegas pergi. Baiklah, kami pamit. Ketiganya perlahan pergi. Di belakang mereka, para penggemar masih bersorak tanpa henti. Hati-hati, senang sekali bertemu denganmu hari ini. Moon berbalik untuk pergi. Di belakangnya, kata-kata itu masih terngiang. Mondai, aku akan mendukungmu. Jangan sakit, syuting dengan baik, jaga keselamatan. Di dalam taksi, Jin Be mengirimkan foto yang diambil pagi ini ke grup. Fotonya agak buram. Moon Dae memandangi foto itu dengan wajah bosan, diam-diam menyalahkan Gan Be. Orang ini memang berbakat mengambil foto yang buruk. Mengetahui Moon Dae merasa tidak nyaman, Gan Be pun angkat bicara. Itu karena guncangannya, tapi bukankah menurutmu itu yang membuatnya ramai? Moon tidak menjawab, hanya berpikir, benarkah? Melihat itu, Genebe kemudian beralih berbicara kepada Ayan. Aye, apakah foto konfirmasiku ada di ponselmu? Ayan menjawab, tunggu. Ayan segera mengirimkan foto Gan ke grup, tanpa sengaja mengirimkan fotonya sendiri. Maaf, aku juga mengirimkan fotoku. Genebe hanya ingin melihat fotonya, jadi dia tidak memperhatikan. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, katanya bersemangat. Di mana fotonya? Ayo kita lihat foto yang diambil Moon Dae. Genebe melihat foto itu dan memuji Mondai. Oh, kamu jago banget memotret. Moon terdiam, tapi juga diam-diam mengiyakan. Aku mencari nafkah dengan memotret selama beberapa tahun. Jadi, tentu saja, melihat foto yang diambil Mondai untuk dirinya sendiri itu sangat teliti. Gan Be juga meminta maaf kepada Mondai. Maaf. Lain kali aku akan mengambil foto yang sangat bagus untukmu juga. Setelah mendengar Gan Be mengatakan itu, Moon Dae hanya bertanya-tanya, ada apa? Ini bukan masalah besar, Jin. Satu demi satu hal aneh terjadi, lalu ia dengan cepat membalas Jin Be, bukan apa-apa. Foto yang memberikan kesan hidup itu juga bagus. Melihat Moon Dae tidak marah dan malah menghiburnya, ia sedikit terkejut dan malu, lalu beralih ke restoran yang menawarkan untuk melewati gedung ini, padahal taksinya sudah lewat. Jadi Ayan tidak ingin mengganggu mobil untuk berputar balik, hanya berkata dengan lembut, tidak apa-apa, kita akan pergi lain kali. Ia hanya bisa menjawab, jadi, sayang sekali, tidak menerimanya. Lagi pula, kami memutuskan untuk makan bersama, lalu menyarankan restoran lain untuk rombongan makan di sana. Aku tahu restoran yang sepi. Haruskah kita pergi ke sana? Gan Be dan Ayan menjawab bersamaan. Oh, tentu saja, aku setuju. Tentu. Moon juga dengan cepat menentukan lokasi. Sopir, aku akan menekan GPS. Ayan dan Gan Be sangat gembira dengan undangan Moon Dae. Setelah mendapatkan lokasi, sopir segera menyusul. Aku akan berkendara ke jalan raya dulu, duduk di dalam mobil sebentar. Sedikit. Lalu Moon menyadari, oh tidak, aku sengaja mendekati mereka. Akhirnya, momen mereka bertiga sedang makan bersama diabadikan oleh seorang penggemar di restoran dan diunggah di media sosial. Pojok perkenalan. Mari berkenalan. Pertama, sedikit informasi tentang Park Moon Dae, pria berusia 20 tahun yang suka memasak dan berfoto. Berikutnya adalah mantan atlet panahan nasional Rui Chong-woo, lahir pada 28 Oktober, bergolongan darah O. Kemudian pria paling terkenal di perusahaan, Chai Yu-jin, lahir pada 6 Maret, suka bermain bisbol, berselancar, dan suka memelihara anak anjing. Kim Rae-bin bekerja di perusahaan yang sama dengan Yu-jin. Meskipun agak dingin, dia sangat baik. Hobinya adalah menulis dan mengarang buku harian. Selain itu, ada Lee Genebos yang memiliki tinggi badan hingga 1 m, 87 inci, dan sering disebut berotot, menyukai pilates dan belajar bahasa Inggris. Orang dengan hobi paling aneh di grup. Chayan suka menjahit, pijat, dan akupresur. Meskipun kemampuannya bagus, dia kurang percaya diri. Terakhir, ada Lee Jin yang memiliki tidak pernah digigit nyamuk, suka membaca buku, menonton YouTube, dan pernah berakting saat masih muda. Kembali ke cerita. Malam itu di rumah Meno, seorang penggemar Park Moon Dae, ia sedang asyik bermain ponsel dengan suasana hati yang tidak sabar. Sungguh taktik bisnis yang kejam. Anda harus membayar sesuai paket berkala untuk mendapatkan tambahan 20 minggu. Ia sedang mempertimbangkan untuk membeli saham perusahaan tempat Moon Dae memulai debutnya. Ada 2 harga yang ditawarkan yang membuatnya ragu. Yang ini, haruskah saya membelinya atau tidak? Bulan ini saya benar-benar bangkrut. Tiba-tiba sahabatnya, Yanju, mengirim pesan kepada Minso.
Yanju mengirimi saya obrolan Kako. Itu adalah foto yang diambil oleh penggemar saat grup Mondai pergi makan siang. Meno pun segera membalas pesan Yanju. Dalam percakapan tersebut, Yanju menyebutkan papan reklame yang ingin difoto Mondai. Minso agak penasaran. Papan reklame? Ia segera mencari di internet, video, dan gambar tentang Mondai. Dan beberapa komentar dari penggemar pun langsung bermunculan. Dalam video tersebut, semua penggemar memuji Mondai. Kau sangat tampan. Aku akan beli banyak saham untukmu, Mondai. Moon pun dengan lembut menjawab, terima kasih. Meno selesai menonton dan berseru, kamu imut sekali. Tiba-tiba, sebuah foto menarik perhatiannya. Ia memperbesar gambar untuk melihat papan reklame di foto itu dengan lebih jelas. Tiba-tiba, ia ragu, nah, setelah melihat lagi, aku melihat foto yang digunakan untuk papan reklame itu. Kemudian ia kembali melanjutkan percakapan dengan Yanju untuk memastikan apakah Yanju yang mengambil foto papan reklame Mondai. Jawabannya tentu saja Yanju yang mengambilnya. Meno hendak memberi selamat karena Yanju mengambil foto idolanya. Kemudian Yanju membalas pesan bahwa itu hanyalah foto yang diunggah fandom, bukan foto dirinya. Namun Meno berpikir bahwa meskipun begitu, itu tetaplah keren. Tiba-tiba, ia berhenti sejenak dan berpikir, aku juga ingin melakukan sesuatu untuknya. Melihat setiap pesan Yanju yang penuh semangat, Minso pun mengerti. Pokoknya, aku ingin Mondai memiliki peringkat yang lebih baik sekarang untuk membawanya ke peringkat yang lebih tinggi. Oke, sudah kuputuskan. Ia segera memilih untuk membeli paket saham dengan harga yang lebih tinggi untuk mendukung Mondai. Dan transaksi pun selesai. Setelah membeli saham, Minso tiba-tiba teringat, Produce Flower sudah hampir waktunya tayang, kan? Hari ini adalah hari dimulainya pertarungan grup kedua, kan? Acara dimulai dengan perkenalan dari MC. Halo untuk semua pemegang saham. Apakah kalian ingat janji Reborn Produce Flower? Tim produksi telah berjanji untuk mengikuti keinginan kalian. Saat ini di halaman utama, terdapat banyak pemungutan suara yang sedang dilakukan untuk jumlah anggota debut resmi dan pilihan evaluasi. Sebuah putaran pemungutan suara muncul di depan mata penonton. MC melanjutkan, dan hari ini, Produce Flower akan memberikan janji baru kepada semua orang. Dari yang menonton sampai sekarang, apakah ada kontestan yang tidak kalian sukai? Mendengar ini, Minso bingung. Acara masih berlangsung. MC terus bertanya, atau adakah kontestan yang tidak kalian inginkan di grup debut? Layar ponsel Meno menampilkan pesan pertanyaan dari Yeonju. Kata-kata MC semakin kontroversial. Pernahkah kalian ingin mendorong lebih keras untuk saham-saham bagus yang baru saja muncul? Sekarang, semua orang menjual tanpa ragu. Dengan sistem transfer saham yang baru, mulai sekarang, kalian dapat memotong saham kontestan yang tidak ingin kalian lihat lagi. Kemudian, kata, hak transfer saham langsung muncul di layar. Meno tercengang ketika mendengar frasa, hak beli saham yang nantinya dibeli oleh pemegang saham dapat digunakan sebagai hak transfer saham. Artinya, alih-alih semua orang membeli saham kontestan tertentu, semua orang dapat menjual saham tersebut sehingga menghasilkan nilai negatif. Setelah pengumuman itu, media sosial berangsur-angsur menjadi riuh. Beberapa orang bahkan berkomentar dengan kata-kata yang mengevaluasi performa tim produksi. Tak berhenti di situ, ada banyak sekali komentar yang mengungkapkan kemarahan. Satu halaman berita mengunggah pembelian All Eugene dan di bawahnya terdapat komentar-komentar marah. Halaman lain melaporkan adanya perselisihan antar anggota di grup debut. Terakhir, ada artikel 2 bintang tentang risiko penurunan peringkat Park Mondai. Di pihak Mondai, setelah melihat berita penurunan peringkatnya, ia tidak terkejut. Ia hanya bergumam, 2 bintang itu bagus. Mondai meregangkan badan sambil mengikuti diskusi dengan saksama. Dalam hatinya, ia tahu. Sebenarnya, saya sudah tahu ini karena Park Mondai di TV adalah karakter ekstrim yang hanya memiliki komentar beragam. Saat menggulir ke bawah ke bagian diskusi, Mondai melihat bahwa dalam satu artikel, hal itu tampak masuk akal. Ada perdebatan dengan komentar sebelumnya. Semua orang tidak hanya berpegang teguh dan mengutuk setiap kontestan yang tidak mereka sukai saat itu, tetapi juga memanfaatkan kesempatan saat ini. Bahkan berita sensasional untuk memanipulasi opini publik pun kacau balau. Berikutnya adalah munculnya artikel yang meratapi penyuntingan Ryu Chong-woo. Lalu ada pertanyaan tentang apakah kontestan di zona aman akan terpengaruh. Banyak orang meninggalkan komentar yang menegaskan bahwa kontestan di zona aman pasti akan terpengaruh. Tentu saja, ada juga banyak yang berkomentar tentang Park Mondai. Orang-orang memberikan beragam pendapat. Ada yang membela, ada pula yang menolak Park Mondai. Setelah membaca berita, Mondai tidak terlalu peduli, hanya berpikir bahwa aku merasa sedikit kasihan akan hal ini. Sebenarnya, aku sudah tahu itu sebelumnya.
Mondai teringat berita tentang saham. Penerapan voting negatif saat itu juga menjadi kontroversi besar sampai-sampai aku tahu bahwa aku adalah kontestan pegawai negeri. Setelah membaca komentar yang mendukungnya, Mondai pun tahu. Ngomong-ngomong, dengan tren saat ini, aku tidak terlalu khawatir tereliminasi hanya karena mereka menjual beberapa saham. Tapi ketika itu benar-benar terjadi, aku sedikit khawatir. Moon meregangkan badan sambil berpikir, mengingat pujian yang diterimanya saat pemotretan dengan papan reklame. Moon-dae mempertimbangkan kembali. Maksudku, orang-orang yang mendukung Park Moon-dae, kuharap semua orang tidak stres karena diskusi yang intens itu membuat Mondai melupakan niatnya. Hari ini, saya ingin melihat reaksi semua orang terhadap episode 6 yang baru tayang, alih-alih transfer saham. Tapi kontroversi hak jual saham ini terlalu besar sampai-sampai semuanya terkubur. Mondai kesal. Awalnya, waktu tayang saya di episode 6 sudah sedikit karena penampilan tim saya akan ditayangkan di episode berikutnya. Jadi, yang tersisa hanyalah reaksi-reaksi dari para anti penggemar, pikirnya sambil menggeser-geser komentar negatif. Tiba-tiba, dia menyadari itu tidak benar. Apakah ini juga bisa dianggap sebagai penggemar? Sepertinya teman ini lebih membenci Kim Rabin daripada membenciku. Lagi pula, yang penting sekarang adalah pandangan penggemar anggota tim terhadap Park Mondai tidak terlalu bagus. Serangkaian komentar sarkastis dan provokatif bermunculan. Mondai juga agak penasaran. Aku penasaran bagaimana opini publik akan berubah setelah episode 7 tayang minggu depan. Penampilannya memang luar biasa. Bahkan jika diedit, itu tidak akan banyak berpengaruh. Mondai membayangkan penampilannya. Lalu berkata, aku sangat penasaran. Nah, sambil menunggu, aku akan mengatur ulang pop-up di jendela status dan mencoba berlatih. Setelah dia selesai berbicara, ada pesan yang dikirim ke Mondai. Itu adalah pesan dari Kim Rae-bin yang menanyakan kabar Mondai dan juga ingin mengatakan sesuatu kepada Mondai. Setelah membaca pesan tentang rencana pergi ke GAM besok untuk melihat iklan yang diunggah penggemar dan ajakan Rae-bin untuk pergi bersamanya, Mondai berhenti. Tunggu sebentar. Setelah membaca pesan itu lebih teliti, Mondai agak terkejut. Setelah mencari di internet, Mondai bahkan lebih terkejut lagi. Iklan saya telah diunggah ke stasiun Gangnam. Lalu wajahnya memucat, tetapi tidak perlu bersatu dan menciptakan kekacauan. Ayo kita bangun garis pertahanan. Moon segera mengirim pesan dan menolak ajakan Rae-bin. Rae-bin hanya bisa berjanji lain kali, tak lupa mengirimkan pesan penyemangat untuk Mondai. Moon juga dengan sopan mengucapkan selamat malam kepada Rae-bin untuk mengakhiri percakapan. Rae-bin dengan jenaka mengirimkan gif hati untuk berterima kasih. Keesokan harinya, ia mengirimkan gif ucapan selamat Jumat yang bahagia kepada Mondai. Moon juga membalas dengan harapan agar Mondai juga memiliki hari Jumat yang bahagia. Setelah membaca pesan itu, Mondai bertanya-tanya apakah gif untuk orang tua itu sedang diperbarui secara bertahap. Ia menyalakan TV untuk menonton acara itu. Akhirnya, hari penayangan episode 7 pun tiba. Seperti yang dikatakan Kim Rae-bin, agar hari Jumat menjadi hari yang bahagia dan sehat, episode 7 harus diedit dan ditayangkan. Nah, sambil menonton, Mondai menebak kapan ia akan muncul di layar.